Oke, kita kita memiliki masalah ANI, faktor persekutuan. Aduh, sabar. Oke, ulang ya. Kita memiliki pertama masalah ANI, kedua faktor persekutuan, yang ketiga faktor persekutuan yang sama dari dua bilangan, yang keempat faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Oke. Pertama kita akan membahas masalah ANI. Nah, ANI memiliki 12 coklat dan 24 permen dan 18 mainan. Berapa banyak bingkisan yang dapat dibagikan ANI? Oke. Nah, jadi ANI bisa membuat 6 bingkisan. Yang dalam satu bingkisannya ada 2 coklat, 4 permen, dan 3 mainan. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari suatu bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ini contohnya faktor persekutuan dari 4. Nah, kita ada 2 metode yang dapat menyelesaikan FPB, yaitu metode sederhana dan metode faktorisasi. Metode sederhana contohnya seperti ini. 4 faktorial dari 4 itu 1, 2, dan 4. Dan yang kedua, metode faktorisasi. Dari 4 itu 2 dan 2. Sehingga faktor persekutuan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Faktor persekutuan yang sama antara dua bilangan, contohnya itu faktor persekutuan dari 6 dan 4 dan 6. Yang pertama, faktor persekutuan dari 4 itu 1, 2, dan 4. Sedangkan salah ya anak-anak, ini 8 bukan 6. Oke. Faktor persekutuan dari 8 itu 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan yang sama antara 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Faktor persekutuan terbesar FPB dari dua bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Oke. Jadi, faktor persekutuan terbesar FPB dari 4 dan 8, kita faktorkan dulu yang 4. Itu 1, 2, dan 4. Faktor 8-nya 1, 2, 4, dan 8. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari faktor FPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Oke, selanjutnya. Oke. Itu saja materi yang hari ini kita pelajari. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anak?
Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Fitri, silakan bertanya. Adina, Pak. Saya yang bertanya, Pak. Kak Fitri sih suaranya sama. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, ya. Loh. Metode sederhana. Itu dapatkan faktor 1, 2, 4 itu caranya gimana, Pak? Kenapa 4 itu 1, 2, 4? Kenapa nggak 1, 2, 3, 4? Cara dapatkan angka-angka itu bagaimana, Pak? Itu cara mendapatkannya itu membagi habis. Misalnya 4 membagi 1 ini kalau dibagi 4 hasilnya berapa? Apa, Pak? Misalnya 4 dibagi 1 hasilnya berapa? 4, Pak. Hasilnya 4, Pak. Hasilnya 4. Kalau 2 dibagi 2 4 dibagi 2 4 bagi 2 itu 3, Pak. bagi 2, 4 bagi 2 itu 2, Pak. 2, Pak. Oh iya, Pak, 2. Kalau 4 dibagi 3 bisa nggak? Hasilnya berapa? Nggak bisa, Pak. Karena hasilnya nanti nggak habis dibagi. Benar sekali. Kalau 4 dibagi 4, kalau 4 dibagi 4 bisa nggak? Bisa ya. Nah, Ya jawabannya seperti itu. Jadi Oh, jadi faktor itu dilihat dari angka yang dipunya dibagi dengan angka berapa nanti habis begitu, Pak? benar sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Saya, Pak. Ya. Satu lagi. Pak, kalau misalkan metode faktorisasi itu kenapa dia ini, Pak? Maksudnya kan ini 4, 2, 2. Kenapa begitu, Pak? Itu maksudnya bagaimana? Jadi 4 di situ habis dibagi 2, maksudnya 4 dibagi 2 hasilnya dibagi 2. Jadi 2 dikali 2 ini nanti hasilnya 4. Seperti itu. Jadi makanya kenapa difaktorisasi, karena untuk bikin faktorisasi ini kita membuat pohon faktor. Jadi pohon faktornya seperti ini, 4. Di bawahnya ini kan 2. Jadi berapa hasilnya 4 ini dibagi 2 itu hasilnya berapa? Tapi kalau di situ misalnya dibagi 3 kan tidak bisa, makanya di situ dibagi 2. Hasilnya yang di pojok kanan bawah itu hasilnya 2, seperti itu. Pak, kalau misalkan ini kan 4 dibagi 2, kalau misalkan kalau langsung 4 dibagi 4 begitu bisa nggak tidak, Pak? Apakah kita harus memulainya dari yang kecil? Angka terkecil, atau bagaimana, Pak? Oh iya, benar. Jadi kita akan memulainya dari angka terkecil, jadi dari 2. Misalnya kalau memang 2 itu bisa, makanya kita pakai 2. Tapi kalau tidak bisa nanti kita naik lagi 3, 4, 5, dan seterusnya sampai mendapatkan hasilnya. Bisa dibagikan seperti itu.
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silahkan bertanya. Jadi kalau ada soal begitu kita harus pakai dua cara itu kah, Pak? Atau kita pilih salah satu aja, Pak? Kayaknya ribet kalau dua-duanya, Pak. Kalau aku pilih yang metode yang kedua nggak apa-apa kah, Pak? Ya, nggak apa-apa. Tapi untuk metode sederhana juga perlu dipelajari supaya nanti kalau metode faktorisasi ini untuk mencocokkannya bisa pakai metode sederhana, apakah cocok atau tidak. Jadi begitu. Oh iya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silahkan. Pak, saya mau bertanya mengenai FPB. Itu FPB dari 48 itu kenapa 4 ya, Pak? Bisa jelaskan, Pak? Soalnya saya belum paham di situ, Pak. Kenapa nggak 2, Pak? Atau 1 gitu? Jadi FPB ini kan faktor persekutuan terbesar ya. Jadi faktor yang kita dapatkan itu kan yang 4. Itu 1, 2, dan 4. Dan yang faktor 8 ini 1, 2, 4, dan 8. Jadi kalau kita mau ambil 8, ini kan kita ambil yang terbesar ya. Misalnya kalau kita ambil 8, jadi di faktor 4 itu nggak ada 8. Ya, di faktor yang 4 ini nggak ada 8. Tapi kalau kita ambilnya 4, itu kan sudah terbesar juga tuh. Nah, di atas juga di faktor 4 ada 4 dan faktor 8 ada 4. Jadi kita ambilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Pak, bisa. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak, tanya, Pak. Pak, ini kan faktor FPB kan faktor persekutuan terbesar. Ini kita lihat yang kembar kah, Pak? Iya, kita kan soalnya kan ini FPB dari 4 dan 8. Jadi kita mencocokkan dari faktor yang 4 dengan yang 8. Jadi yang sama begitu. Pak, angka 2 kan juga ada tuh di faktor 4 dengan faktor 8. Angka 1 juga. Iya, benar sekali. Itu memang sama. Di faktor 4 dengan 8 ada 3 yang sama, yaitu 1, 2, dan 4. Di faktor 8 juga ada 1, 2, dan 4. Tapi ini adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita mengambilnya yang di faktor 4 dengan 8 itu yang terbesar. Jadi kita ambilnya yang 4. Bisa dipahami? Pak, kenapa 8 tidak diambil? Maksudnya memang diambil, tapi kenapa jadinya yang 4? Ya, ya. Di situ kita kan tidak mengambil karena di faktor yang 4 ini tidak ada 8. Jadi kita harus cari yang sama. Di faktor 4-nya dengan faktor 8 harus ada kedua angka. Misalnya kalau di faktor 8 itu 8 ada dan faktor di 4 tidak ada 8, maka kita tidak bisa mengambilnya karena tidak ada di faktor 4. Jadi yang terbesar di kedua faktor tersebut adalah 4. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, bisa dilanjut? Ada kan sudah semua atau mau bertanya lagi? Sudah, Pak. Oke, kita ini dulu ya. Kita akan belajar Bapak akan membuat kelompok. Yang kelompok pertama itu terdiri dari Hato,
Adina dengan Fitri. Yang kelompok kedua, Eugenia, Oka dengan Samuel. Siapa lagi yang belum disebutkan namanya? Sudah semua? Sudah ya? Udah, Pak. Jadi nanti ketuanya yang di kelompok pertama Hato dengan yang di kelompok 2 Eugenia. Sabar ya, Bapak akan membuat roomnya dulu. Iya. Nanti yang untuk kelompok 2 nanti masuk di room yang satunya ya, baru yang sisanya yang tadi yang kelompok pertama tetap di room ini ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, sebelumnya Bapak akan mengirim